Sebastian Vettel adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah F1. Doi ini cukup unik karena dia merupakan salah satu atlet yang menyentuh masa prime-nya di usia yang cukup muda. Ya bayangin aja, di usia 22 tahun, dia udah jadi runner-up F1. Terus tahun depannya jadi juara dunia termuda di usia 23 dan telah mencetuskan namanya di antara pembalap besar lainnya di usia 26, di mana dia benar-benar unstoppable banget dengan meraih gelar keempatnya. Bahkan di usia 26 tahun aja, Alain Prost sesama 4 kali Jordan belum meraih kemenangan satupun di F1. Tapi biasanya atlet yang meraih masa prime di usia muda, ketika mereka nyentuh umur 30-an atau di bawah 30 dikit, performa mereka biasanya akan menurun di titik itu. Nah, Seb adalah salah satu contohnya menurut gua ya, dan banyak orang bilang 2018 adalah awal mula kehancuran seorang Sebastian Vettel. Tapi apakah iya? Welcome back to video jujur-jujuran, dan topik kali ini ialah Sebastian Vettel 2018. Musim 2018 merupakan second try Ferrari dan Seb untuk meraih gelar juara setelah kalah di 2017. Tentu saja rival mereka kali ini akan sama juga, Lewis Hamilton dan Mercedes. Awal 2018, Seb mampu mengawali musim dengan baik, meraih beberapa kemenangan, dan bedanya di 2017 dan 2018 ialah Ferrari terlihat lebih setara dengan Mercedes secara quali pace dan race pace pun ya so-so lah. Kalau di 2017, ya Mercedes tuh unggul dikit. Terbukti ketika Seb meraih 3 kali pole beruntun dari Bahrain ke Azerbaijan. Tapi seperti gue bilang, race pace ya kurang lebih sama lah kayak 2017. Sama aja, tinggal lihat aja siapa yang strateginya lebih unggul, dan kalian mungkin bakal kaget, tapi di periode tersebut Ferrari beberapa kali menerapkan strategi yang bagus. Malah Mercedes yang beberapa kali blunder saat itu, dan sempat di-troll juga soal strategi mereka. Nah, kaget kan? Gue juga. We don't care. Let me tell you, we don't care. Enggak juga sih, soalnya emang dulu troll roastingan soal Ferrari belum kenceng-kenceng banget. Jadi ya udah intinya gitu. Tapi kalau gue harus bandingkan dengan 2017, dengan mobil yang cukup kenceng, Seb dan Ferrari di awal musim ini sebenarnya cukup banyak buang-buang poin ya. Ya antara kena senggol pembalap lain lah, kesalahan pembalap lah, dan ya banyak lah. Sebenarnya mereka bisa meraih poinnya lebih, tapi ya karena buang-buang poin itu ya gitu. Beda dengan 2017 di mana Seb tuh benar-benar konsisten banget di pada musim pertama saat itu. Tapi setelah 10 balapan, Seb memimpin klasemen dengan jarak 8 poin dari Lewis. Nah, datanglah German Grand Prix, home race-nya Seb, dan tentunya vibes yang bagus untuk akhirnya menang di Hockenheim berseragam merah seperti idolanya Michael Schumacher dulu. Setelah qualifying, Paltici Pelipampa tuh fans Seb di mana dia meraih pole sedangkan Lewis harus start di bawah top 10 karena masalah mobil di qualifying. Ini kesempatan besar juga untuk memperbesar jarak antara dia dengan Lewis di standings. Saat balapan, semua berjalan cukup lancar, namun tibalah drama baru. Hujan, dan saat itu beberapa pembalap sudah mulai kehilangan grip dan spin. Namun masih pembalap di papan tengah aja, dan Seb terlihat masih aman di depan walaupun sempat dikejar oleh Valtteri Bottas dan yang lain di belakang. Sampai pada akhirnya tinggal beberapa lap lagi menuju finish, dia crash yang dimana setelah dipantau lagi sebenarnya bukan salah dia juga karena beberapa lap sebelum dia crash, beberapa bagian dari front wing itu rusak atau copot, dan ini mungkin salah satu alasan yang membuat dia tidak bisa belok di hairpin itu. Tapi apes amat ya, udah capek-capek pole, mimpin balapan, dan OT mau menang untuk pertama kalinya di Hockenheim berseragam merah kayak idolanya Michael Schumacher dulu. Dan untuk memperlebar luka, Lewis yang start di bawah top 10 malah menang akhirnya, jadi tukar nasib dengan Seb di race. Jadi gitulah ending dari German Grand Prix ini. Dan dari sini kita belajar bahwa setiap hal indah bisa berakhir tragis. Disinilah orang mulai berpikir bahwa title fight itu mungkin sudah berakhir. Ferrari dan Seb gagal lagi. Tapi di sini gue cukup masih optimis karena masih ada sisa 11 balapan dan jaraknya itu baru 17 poin. Di titik ini, gue masih yakin kalau Ferrari itu masih bakal strong dan bisa belajar dari musim lalu untuk tidak ketinggalan dalam development mobil di paruh musim kedua. Untuk Seb ya banyak orang bilang sini kepercayaan dirinya hilang, tapi menurut gue ya kena dikit aja lah. Doi kan 4 kali Jordan, dan banyak juga momen-momen pahitnya di masa lalu yang sama pahitnya kayak momen ini. Jadi ya gue yakin dia akan comeback stronger. Terbukti ketika dia masih bisa memenangkan Belgian Grand Prix dan memberikan kita line ikonik David Crofty saat itu.
Setelah balapan ini jarak poinnya hanya 17 poin dan ya harapan masih ada dan Seb pun bisa bangun momentum lewat kemenangan ini. Namun datanglah Italian Grand Prix di mana Ferrari membingungkan kita sedikit di qualifying di mana Seb memberikan Kimi tow dan akhirnya Kimi pole. Iya sih 1-2 untuk Ferrari, tapi apakah itu taktik yang benar? Mengingat Seb lah yang bertarung untuk gelar Jordan. Maka harusnya Seb yang dapat tow-nya kan? Seb pun juga merasa hal yang sama dan ingin berbicara soal ini setelah sesi berakhir. Dan tak tertolong lagi ketika Seb dan Lewis membuat kontak di awal balapan yang membuatnya spin. Asli gue inget banget ya, sebagai fans Asep saat itu, nonton ini gue benar-benar non-stop mengamaki-maki Lewis. Bang, kau. Biasalah, masih belum dewasa saat itu. Ya sekarang juga belum sih. Lewis pun menang dan Seb hanya mampu finish di posisi keempat. Mulai lebar lagi jaraknya dan disinilah gue mulai sedikit ragu ya. Mulai ragu nih gue dan bisa dibilang di titik inilah gue rasa title fight itu bisa dibilang berakhir. Dan disinilah Seb mulai kehilangan momentum. Karena di sini Ferrari dan Seb mulai melakukan berbagai macam kesalahan. Sebenarnya hal-hal yang gak diinginkan juga terlibat dalam membuat hal itu terjadi. Seperti kalah pace dengan Mercedes dan Red Bull kadang-kadang. Dan hal-hal yang bikin mereka turun grid posisi kayak grid penalty. Atau kesalahan strategi saat qualifying di Japanese Grand Prix contohnya. Ya, hal-hal inilah yang membuat Seb beberapa kali harus bekerja keras di race, mengingat Lewis juga di pada musim kedua mulai switch on dari depan terus ya. Muncullah kesalahan-kesalahan tersebut ya, benar-benar nge-cost dia banyak banget poin. Jadi kalau menurut gua, Seb di sini tuh bukan hilang kepercayaan diri, tapi lebih tepatnya terdesak gitu beberapa kali. Karena start dari belakang dan mau gak mau ya dia harus buru-buru ke depan sebelum Lewis menghilang. Ya terlalu terburu-buru lah istilahnya lah ya. Collide dengan pembalap lain dan hilang momentum. Kalau udah hilang momentum itu bakal susah juga untuk ngebalikinnya, apalagi rival lu juga udah nyaman. Dan akhirnya Ferrari dan Seb harus puas finish runner-up lagi 2018. Jadi menurut gue Jerman Grand Prix 2018 yang banyak orang bilang merupakan hari di mana the real Sebastian Vettel tuh hilang, menurut gue sih enggak. Doi itu masih sama kuatnya setelah itu dan buktinya kan masih bisa menang lagi di Belgia. Tapi setelah Italian Grand Prix, nah disitulah momentumnya dia hilang. Jadi ya kalau kita bahas kepercayaan diri, ya mungkin sedikit lah, gak yang sampai broken banget. Lebih ke kehilangan momentum yang membuat dia terburu-buru. Kalau misal start agak belakang, yang berujung crash dengan pembalap lain. Namun kalau dia benar-benar bikin dia hancur, lebur gitu ya. Kepercayaan dirinya benar-benar drop banget. Motivasinya juga nurun. Ya musim 2020 itulah jawabannya. Kekacauan-kekacauan yang terjadi dari mobilnya ampas dan susah dikontrol. Manajemen gak becus. Charles Leclerc yang sudah mulai jadikan team leader. Udah cocok dah tuh. Sangat cocok. Cocok buat Lek Hantama. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasa bahwa Jerman Grand Prix 2018 bukan awal mula kehancuran Om Asep? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh